Kemudian saya juga mau bertanya sama Bang El yang tadi beliau sampaikan bahwa kalau kepengen kaya harus suci. Jadi kira-kira seperti apa itu, mohon pencerahan ini Pak, supaya kita ini semua sejahtera ini, terkhusus untuk saya pribadi dan keluarga. Mungkin hanya sekedar seperti itu Pak. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang. Itu sebenarnya candaan yang penuh arti. Jadi begini, alam semesta ini kan energi. Uang itu materi, materi itu adalah energi yang dimaterikan. Jadi vibrasi kita itu akan semakin baik, semakin bagus, semakin powerful jika cakra itu bagus. Ya. Cakra bagus, kalau perilaku kita buruk, energi itu bukan menjadi energi yang positif. Contoh gini, nggak ada orang, jadi gini, semakin damai hati seseorang, tadi siapa itu yang Bu Darso ya, semakin damai hati seseorang, semakin bahagia hati seseorang, itu energi atau energi yang dia vibrasikan itu semakin bagus. Kalau dianalogikan kira-kira begini, uang itu datang itu lewat selang, ya. Misalnya kita analogikan begitu, lewat selang. Kalau selang itu berlilit-lilit, itu kan air akan susah nyampe ke tujuannya. Kira-kira begitu. Nah, apa yang membuat selang itu berlipat-lipat? Kekacauan pikiran kita. Jadi jalur energi atau materi atau uang itu datang, terganggu saat pikiran kita kacau. Pikiran kacau itu berarti kan stres. Berpikiran buruk, marah-marah, dan lain sebagainya. Jadi, seandainya bisa begini, ada ponakan saya ngomong begini, karena dia sudah berlatih. Cuman dia menggunakan kekuatan dia itu ke kekayaan. Bisnis dia bagus banget. Padahal dia nggak selesai kuliah. Nah, saya menggunakannya ke penyembuhan atau pengobatan atau ke membimbing orang. Saya selama ini belum menggunakannya maksimal ke duit. Nah, sekarang ini baru saya mengarahkan, makanya di grup itu saya tegas. Nggak punya uang, masa iya 36.000 nggak punya uang? Saya cinta uang, karena saya sudah berdamai dengan uang. Dulu saya pernah marah sama uang. Saya menyepelekan uang. Miskin juga saya nggak apa-apa, beneran miskin. Iya. Tapi begitu saya berdamai, saya peluk itu uang. Saya kan pernah bagi itu di grup, saya peluk itu uang. Nggak ada sebulan saya dapat proyek 3, berapa M. Nah, kata-kata saya tadi itu sederhana sebenarnya. Hidup suci. Yang dimaksud di situ jaga hati, ya, selalu baik. Ngelihat orang, doain aja. Secara rasa, sehat-sehat kamu ya. Nggak perlu dia harus tahu. Dengan begitu, kita kan sedang berlatih. Orang yang semakin terlatih, dia mau dimanapun, misalnya orang udah mahir berenang, dia dicemplungin dimanapun, dia dengan cepat nanti bisa berenang dengan baik. Kita pun begitu. Kalau udah terlatih, ya melihat kucing aja, sehat ya kawan, kan gitu. Melihat apa nanti sehat ya. Tapi nggak usah harus begini ya, nanti orang bingung, wah udah gila dia katanya. Jadi dalam pikiran aja, ngelihat orang lagi batuk-batuk, bayangkan udah sehat. Ngelihat orang lagi misalnya terseok-seok, doakan. Karena latihan itu akan memperbesar juga. Tuh, nah, saat kita setelah itu semakin terlatih, materialisasi itu semakin powerful. Tapi bisa dilatih dari yang kecil-kecil dulu.
dilatih yang dari kecil-kecil dulu. Contoh begini nih, misalnya kepengen uang 100.000 atau nggak usah uang dulu. Bapak bisa ngebayangin contohnya, nanti ponakan saya misalnya siapa? Nanti ponakan saya Putri belikan martabak ke saya. Tes aja dulu. Bapak ngebayangin Putri datang ngetuk rumah bawa martabak. Ini bukan omongan kosong melompong ya, enggak. Karena member RSN pun sudah membuktikannya. Bahkan itu yang saya bilang di Bali, tadi pagi saya share itu ya. Saya juga kaget, saya nggak tahu kan dia jualannya sekian lama itu. Bu Aichen kalau nggak salah ya, dia di Sunter kalau nggak salah. Saya nggak tahu kan, kalau seperti itu. Begitu kami meditasi berdua, lalu saya kasih pandu itu, dagangannya ada yang terjual. Kira-kira seperti itu. Jadi jaga terus itu cakra, ya, jaga cakra. Kalau di buku Becoming Supernatural itu kan jelas. Emosi luhur itu maksudnya adalah rajin bersyukur, ya, rajin bersyukur, menerima kebencian seperti yang dibilang Nikola Tesla, kebencian itu dirubah menjadi cinta, maka energi listrik yang akan kita lepaskan itu semakin luar biasa. Nah, itulah kalimat yang saya bilang tadi itu. Kalau mau kaya, hidup suci. Itu Pak. Makasih Bang. Misalnya ibu misalnya ngomel, senyumin aja. Iya. Sayangku, istriku, gitu kan. Suaranya. Makasih Bang El pencerahannya. Terima kasih Pak Elisa. Ini bolehlah saya sedikit bertukar pengalaman soal finansial atau duit, soal cuan. Kan kadang kita nggak tahu potensi kita itu ada di mana. Potensi itu bakat lah. Uang itu bisa kita tarik dengan afirmasi, bisa. Ada juga dengan profesi dia bekerja sesuai dengan bakatnya. Ya. Di situ nanti gimana sih cara menemukan bakat? Itu kan masuk ke dalam diri dan nanti menemukan yang namanya sel DNA merah yang ada di muladhara. Kalau dalam kondisi meditasi kita bertemu dengan diri kita. Jadi semacam menemukan cermin di depan kita tapi dalam bentuk visual, benak pikiran yang keluar. Kalau orang Jawa bilang itu sedulur papat limo pancer atau saudara kembar kita. Nah, disitulah mereka berdiskusi di dalam diri sendiri. Antara jiwa, pikiran, dan batin, mereka diskusi. Ada meja. 3 unsur tadi berdiskusi gimana caranya aku bisa menemukan bakat. Nah, jangan menanyakan kepada saya isi diskusinya karena beda-beda setiap manusia. Nah, di sini muncul pengalaman saya ketemu Pak El. Saya tidak akan pernah menemukan yang namanya bakat scanner kalau Pak El ini tidak menggedor pintu hati saya. Jelas di sini Tuhan yang berkehendak, tapi lewat Pak Elisa dengan kalimat yang kayak petir di tengah siang hari. Kalimatnya kalau Bapak boleh dengar tuh kalimatnya gini, Bro Ari itu kamu miskin nggak? Sampai bilang gitu loh Pak El. Ini soal finansial, soal duit. Ya, saya miskin, saya akui miskin. Kenapa nggak jual itu? Jual apa Bang? Scan, penerawangan misalnya. Itu belum tentu 1 juta orang itu kualitasnya sama. Nah mulai dari situ saya tersadarkan secara jiwa, akal, dan memori DNA saya. Kenapa saya bilang memori DNA? Karena di leluhur saya di masa lalu ada yang seperti saya juga dan saya mewarisinya. Jadi bakat manusia di masa lalu, entah dari pemijat, entah dari penerawangan, entah dari apa, healing, itu bisa diturunkan secara DNA. Mungkin ada pengalaman bahwa ada orang yang tidak pernah belajar ilmu pijat, tiba-tiba dia bisa mijat dan sembuh orang yang dipijat. Dan dia kaget, heran-heran sendiri. Ya karena dia belum dikenalkan dengan pemahaman estafet atau garis keturunan leluhurnya.
Kita semua memiliki garis keturunan leluhur dan memegang bakat masing-masing. Itu bisa dijadikan semacam kayak batu loncatan kita untuk menarik rezeki dengan kemampuan, dengan apa yang sudah dititipkan semesta kepada kita. Kita bisa memberikan outputnya ke semesta. Kayak Pak AL bakatnya healer. Ya dia memberikan pengabdian ke semesta dengan healernya dia. Soal rezeki nomor sekian, yang penting niat. Kalau kita melatih kesucian diri atau menjadi suci, itu nanti munculnya banyak banget. Maka berhati-hati dengan akal. Akal ini bisa menjadi bumerang. Kita menolong orang di saat detik itu juga kita punya arah untuk menghancurkan orang itu dengan vibrasi yang bertolak belakang. Kita menolong dengan healing, tapi kita diberi akal, diberi kesempatan dan pemikiran juga dengan membunuhnya. Kuat mana ini? Mau mengarah ke kanan atau ke kiri vibrasinya? Kita diperlihatkan, kita dikasih kehendak di situ. Ketika sudah tahu solusi, maka solusi itu ada dua jalan, ada ke atas, ada ke bawah. Dia bisa menghancurkan kalau ke bawah, dia bisa menghidupkan kembali. Jadi tinggal pilih. Seperti halnya kita bermain matematika, 1 + 1 2. Otomatis di saat itu juga Anda mengetahui bahwa 2 dikurangi 1 adalah seperti itu. Itu cepat sekali akal pikir kita. Jadi memori kerja otak kita ini untuk melatih kesucian diri ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Karena kita sudah diberi kapasitas otak yang luar biasa maksimal untuk sekarang ini, untuk kesadaran di tahun ini, di dimensi sekarang ini. Berpikirlah yang positif, membuat orang bahagia, menjamin orang itu tidak kita sakiti, menjamin dompetnya nggak kita curi, menjamin orang itu nggak kita aniaya, itu udah luar biasa menurut saya. Dan itu udah proses melatih kita pada kesucian. Jangan kaget kalau duit datang tiba-tiba. 30 juta seperti Bu Darsa. Kecil banget. Tinggal bahagiakan diri Anda dengan semesta Anda. Terima kasih untuk penjelasannya, hanya itu saja.